Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan mengenai kajian minyak atsiri, yang khususnya yaitu minyak atsiri rosemary, dengan nama latin Rosmarinus officinalis L. Kemudian di sini ada rekan-rekan saya sebagai tim penyusun, dengan saya sendiri Mutiara Azahra dengan NPM 024, ada Dian Sari dengan NPM 028, ada Indah Fitria dengan NPM 031, kemudian Gina Nurul Aulia dengan NPM 032, dan yang terakhir yaitu Aisyah Saputri dengan NPM 033. Yang pertama ada pendahuluan. Minyak atsiri atau essential oil merupakan senyawa aromatik yang bersifat mudah menguap dan diekstraksi dari tanaman melalui proses penyulingan atau pengepresan. Minyak ini terdiri dari campuran kompleks senyawa aktif seperti terpenoid, fenol, aldehid, dan ester yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan antioksidan. Salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai antibakteri adalah rosemary yang mengandung minyak atsiri dengan senyawa aktif seperti 1,8 sineole, apinene, campore, camphene, dan verbinone. Minyak atsiri seperti rosemary telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri termasuk Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan P. acnes. Selanjutnya, sumber penghasil. Tanaman yang digunakan sebagai sumber minyak atsiri ini adalah rosemary, Rosmarinus officinalis, yang termasuk dalam famili Lamiaceae. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daunnya, karena bagian ini mengandung kelenjar sekretori atau glandular trichomes yang menghasilkan dan menyimpan senyawa volatil berupa minyak atsiri. Dan rosemary memiliki formologi khas berbentuk jarum berwarna hijau keabu-abuan dengan permukaan atas yang mengkilap dan bagian bawah yang berbulu putih halus. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi. Yang pertama ada antioksidan untuk membantu menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Yang kedua ada antiinflamasi yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan baik secara topikal maupun sistemik. Dan yang ketiga ada antibakteri dan anti jamur yang digunakan dalam produk antiseptik alami. Yang keempat ada neuroptik dan meningkatkan kognisi untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Dan yang kelima ada analgesik atau peredam nyeri dapat digunakan untuk mengurangi nyeri otot dan sendi bila dioleskan secara topikal. Yang keenam, ada hepatoprotektif yang melindungi hati dari kerusakan akibat toksin atau obat-obatan beracun. Yang ketujuh, ada anti kanker dan atau potensial yang menunjukkan bahwa rosemary memiliki aktivitas anti proliferatif terhadap sel kanker tertentu, misalnya kanker payudara dan leukemia. Tapi ini masih dalam tahapan penelitian. Yang kedelapan, ada kardioprotektif yang menurunkan tekanan darah dan kolesterol dalam studi pada hewan. Nah, di sini ada teknik isolasi minyak atsiri rosemary. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan metode uap air. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerjanya. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu rosemary sebanyak 1,5 kilo, kemudian dimasukkan air sebanyak 2 liter ke dalam labu pendidih. Kemudian, dimasukkan 1,5 kilo rosemary yang sudah disiapkan dan sudah dibersihkan tentunya ke dalam labu destilasi. Kemudian dirangkai satu set alat destilasi dan dipasang cake clips pada setiap sambungan alat destilasi. Dilakukan destilasi selama 2 jam. Setelah 2 jam, kita telah memperoleh minyak atsiri. Akan tetapi, minyak atsiri yang telah diperoleh masih bercampur dengan air. Kita masih harus memisahkan minyak atsiri dengan air yang ada di dalam purer. Ditampung minyak atsiri yang didapat dan dimasukkan ke dalam botol menggunakan pipet tetes. Minyak atsiri rosemary siap untuk digunakan tanpa ada campuran yang lain.
Kesimpulannya, minyak atsiri dari tanaman rosemary merupakan sumber alami yang kaya akan senyawa bioaktif seperti 1,8 sineol, alpapinin, kamfor, kampen, dan perbenon. Senyawa-senyawa ini memberikan berbagai manfaat farmakologis yang signifikan, di antaranya sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, analgesik, serta berpotensi sebagai agen neuroprotektif, hepatoprotektif, kardioprotektif, dan anti kanker. Dengan aktivitas antibakterinya yang terbukti efektif terhadap patogen seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Propionil Bacterium agnes. Minyak atsiri rosemary berpotensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai aplikasi medis dan farmasi. Peluang pengembangannya, yang pertama yaitu bisa menjadi produk kesehatan dan kosmetik alami, contohnya seperti krim anti jerawat. Yang kedua, suplemen herbal, contohnya kapsul atau teh herbal untuk mendukung kesehatan sistem saraf dan hati. Yang ketiga, aromaterapi dan terapi komplementer, contohnya minyak dalam produk aromaterapi dan terapi relaksasi. Yang keempat atau yang terakhir, formulasi obat topikal, contohnya produk topikal seperti minyak pijat, balsem otot, atau patch pereda nyeri. Dan ini ada beberapa daftar referensi yang kami pakai. Sekian pemaparan review jurnal mengenai minyak atsiri rosemary yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.